Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Nur Komara dari kelompok 5 dengan ditemani sama rekan saya Ananti Triharani dan Wati Dekawati. Yang terhormat kepada Miss Dia Nur Khaliso MPD dan kepada teman-temanku semua yang kami banggakan. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tentang implementasi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Anak Usia Dini. Langsung saja, pendahuluan. Pendidikan anak usia dini atau disingkat dengan PAUD merupakan fondasi krusial dalam membentuk karakter dan kompetensi anak dalam konteks kurikulum merdeka. Pendekatan pembelajaran berpusat pada anak menjadi esensial dengan penekanan pada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Bab ini akan menguraikan secara komprehensif konsep-konsep tersebut serta implementasinya dalam konteks PAUD, khususnya yang mengacu pada kurikulum merdeka menurut SKB SKAP 2025. Baik, terima kasih kepada Teh Pariha yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan beberapa bagian-bagian dari hasil makalah ini. Yang pertama yaitu adanya CP. Apa sih teman-teman CP ini? Yang pasti bukan cinta pertama ya teman-teman ya, tetapi di sini CP itu adalah CP capaian pembelajaran pendidikan anak usia dini. Apa sih itu CP? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada akhir fase pondasi. Capaian pembelajaran PAUD dirancang untuk memastikan anak bertumbuh kembang secara optimal, holistik, dan siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, serta membentuk pribadi sesuai profil pelajar Pancasila atau CP Kurikulum Merdeka 2023. Regulasi terbaru mengenai CP PAUD tercantum dalam SK BSKAP nomor 046-H-KR-2025 yang merevisi keputusan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 13 tahun 2025 SK BSKAP 2025. Adapun beberapa dari aspek tersebut, yang pertama yaitu adalah nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan juga dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, atau dapat dikatakan dengan STEAM. Nah, yang pertama yaitu adalah adanya nilai agama dan budi pekerti, yang dimana di sini adalah anak mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok agama dan kepercayaannya, serta menghargai perbedaan. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika dasar. Yang kedua, adanya jati diri. Anak-anak di sini mengenal identitas diri, memiliki emosi yang sehat, serta keterampilan motorik kasar dan halus yang memadai. Elemen ini juga mencakup kesadaran akan hak dan tanggung jawab diri serta orang lain. Yang ketiga, dari dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni atau STEM ini, anak menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan, bernalar kritis, memecahkan masalah, serta berekspresi melalui berbagai media seni. Nah, ini merupakan persiapan awal untuk belajar, berpikir, komputasional, dan saintifik atau capaian pembelajaran kurikulum Merdeka 2023. Oke teman-teman, di sini yang kedua adanya TP atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, pengetahuan, dan juga keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran.
Nah, tujuan pembelajaran di PAUD ini tidak hanya berfokus pada aktivitas yang akan dilakukan anak, melainkan pada apa yang akan mereka pelajari dan kuasai sebagai persyaratan untuk mencapai eh, capaian pembelajaran. Nah, adapun prinsip dari penyusunan tujuan pembelajaran, teman-teman. Nah, mengacu pada elemen CP atau mengacu pada elemen capaian pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran harus selaras dengan elemen-elemen capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Spesifik dan terukur, yaitu tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas sehingga dapat diamati dan dinilai ketercapaiannya. Nah, fokus pada kompetensi, yaitu tujuan pembelajaran menekankan pada hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan bukan sekedar daftar kegiatan bermain saja. Lalu, fleksibel. Tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan individual anak serta konteks lingkungan belajar. Ya, di sini adanya alur tujuan pembelajaran atau bisa dikatakan dengan ATP, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir suatu fase pembelajaran. Nah, dalam konteks PAUD, ATP berfungsi sebagai peta jalan atau silabus pembelajaran selama 1 tahun ajaran yang menjabarkan capaian pembelajaran menjadi tahapan-tahapan yang lebih spesifik dan terukur. Nah, adapun karakteristik dari alur tujuan pembelajaran di PAUD. Yang satu yaitu fleksibel dan kontekstual. Pendidik memiliki keleluasaan untuk merancang ATP sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik anak didik. Yang kedua yaitu continue. Continue yaitu alur tujuan pembelajaran menunjukkan kesinambungan perkembangan anak, umumnya disusun berdasarkan tingkatan usia minimal 4-5 tahun dan 5-6 tahun karena perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan anak pada setiap tahap perkembangan. Yang ketiga yaitu logis dan berjenjang, yang disusun dari kemampuan yang sederhana menuju yang lebih kompleks, memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran membangun fondasi yang kuat untuk tahapan berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Teh Fariha. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada keempat, indikator kecapaian tujuan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan IKTP. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP adalah deskripsi yang menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. IKTP berfungsi sebagai alat ukur bagi pendidik untuk melihat sejauh mana perkembangan anak dalam setiap TP yang telah ditetapkan. IKTP harus dirumuskan secara konkret dan dapat diamati. Selanjutnya ada elemen CP, tujuan pembelajaran atau TP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau KTP. Anak menunjukkan kemampuan motorik kasar untuk mengeksplorasi lingkungan dengan koordinasi yang baik. Anak mampu melompat dengan 2 kaki secara stabil dan terarah. Anak mampu melompat dengan 2 kaki secara stabil dan terarah. Yang kedua, ada anak mampu menjaga keseimbangan dan menjaga di depan tidak tanpa bantuan. Selanjutnya ada dasar-dasar literasi atau STEAM. Anak mampu mengomunikasikan ide, perasaan, dan pengalamannya secara lisan dengan jelas dan terstruktur. Anak dapat menceritakan kembali cerita pendek yang didengar dengan urutan yang benar. Yang ketiga, ada anak mampu menjawab pertanyaan sederhana tentang suatu peristiwa atau gambar dengan kalimat lengkap. Anak mampu berinspirasi. Selanjutnya ada dasar-dasar literasi atau STEAM.
Anak mampu mengomunikasikan ide, perasaan, dan pengalamannya secara lisan dan jelas dan terstruktur. Yang kedua, ada anak dapat menceritakan cerita pendek yang didengar dengan urutan yang benar. Yang ketiga, ada anak mampu menjawab pertanyaan sederhana tentang suatu peristiwa atau gambar dengan kalimat lengkap. Yang keempat, ada anak mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok kecil. Selanjutnya ada strategi implementasi bagi pendidik PAUD. Pendidikan PAUD diharapkan menggunakan CP, TP, ATP, dan IKTP sebagai panduan holistik untuk merancang lingkungan belajar yang kaya stimulasi melalui bermain. Proses observasi dan dokumentasi perkembangan anak, misalnya melalui portofolio, catatan, anekdot, atau hasil karya. Selanjutnya, ada strategi implementasi bagi pendidikan anak usia dini. Pendidikan PAUD diharapkan menggunakan CP, TP, ATP, dan IKTP sebagai panduan holistik untuk merancang lingkungan belajar yang kaya stimulasi melalui bermain, proses observasi, dan dokumentasi perkembangan anak, misalnya melalui portofolio, anekdot, hasil karya, menjadi kunci dalam menilai ketercapaian IKTP. Penting bagi pendidik untuk memahami bahwa bermain adalah belajar bagi anak usia dini, dan dukungan yang tepat dari orang dewasa akan mendorong pembelajaran yang lebih dalam dan bermakna. CPEK atau Kurikulum Merdeka 2023. Jadi kesimpulannya, mengimplementasikan keterkaitan antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah esensial bagi pendidik PAUD dan kurikulum merdeka dengan perencanaan yang matang dan berpusat pada anak. Fase fondasi ini akan menjadi pijakan yang kuat bagi anak untuk mengembangkan potensi diri secara optimal dan melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan kesiapan yang memadai. Terima kasih.